Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang begitu berlimpah, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berbondong-bondong ke masjid tercinta kita ini, insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Insya Allah setiap amalan dan ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah akan memberikan beberapa pengumuman selama kegiatan bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tebet Timur, panitia kuliah Ramadan 1445 Hijriah, penerimaan infak dan tromol selama bulan suci Ramadan sejumlah 67.081.900 rupiah dengan pengeluaran 65.476.800 rupiah, saldo 1.605.100 rupiah. Kemudian kegiatan iktikaf dan takjil, penerimaan sebesar 50.722.000 rupiah dengan pengeluaran 49.428.501 rupiah, sehingga saldo sebesar 1.293.499 rupiah. Kemudian yang kedua, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tebet Raya, kegiatan Gebiar Ramadan, waktu pelaksanaan dimulai dari 10 Maret sampai dengan 30 Maret. Sasaran kegiatan anak-anak berusia 3 sampai 13 tahun, dan jumlah anak-anak per malamnya kurang lebih 30 sampai 40 anak. Pemasukan sebanyak 5.946.000, pengeluaran sebesar 5.063.500 rupiah, saldo 882.500 rupiah. Kegiatan kedua, santunan Ramadan, pelaksanaannya Sabtu 6 April bertempat di Aula Muallimin Muallimat. Jumlah peserta 150 orang, pemasukan 33.500.000 rupiah, pengeluaran 31.900.000 rupiah, saldo sebesar 1.600.000 rupiah, dan akan digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, dari panitia renovasi Masjid Jami' Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, pada bulan Ramadan kegiatan renovasi dilakukan pada area wudhu laki-laki di bawah tangga. Total penerimaan selama bulan Ramadan sebesar 14.500.000 rupiah. Estimasi dana yang masih dibutuhkan sebesar 1.296.914.700 rupiah. Adapun hutang kepada pihak ketiga sebesar 843.067.565 rupiah. Kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah Tebet Tengah mengadakan kegiatan tablik akbar, bazar, dan juga pakaian murah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret bertempat di Masjid Al-Huda. Total penerimaan sebesar 18.680.000 rupiah, pengeluaran sebesar 13.680.000 rupiah,
saldo sebesar 5 juta rupiah diserahkan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah. Kemudian pengumuman berikutnya dari Kantor Layanan Lazismu Tebet Timur. Yang pertama, laporan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah, penerimaan zakat fitrah dari Muzaki sejumlah 1.226 jiwa. Penerimaan berupa uang sebesar 56.890.000 rupiah. Penerimaan berupa beras sebesar 648,52 liter. Uangnya kemudian dialihkan menjadi beras sejumlah 4.612,70 liter, dan jumlah beras yang kami salurkan sebesar 5.261,22 liter. Disalurkan kepada fakir miskin sebanyak 1.140 jiwa, per jiwa diberikan 4 liter. Kemudian panitia penyalur ada 10 surat masuk sebesar 487,00 liter, kepada panti asuhan 102 liter, santunan Aisyah Tebet Timur 102 liter. Jumlahnya 5.251,00 liter, susut dalam penakaran 10,22 liter, sisa nihil. Kemudian dari zakat mal, penerimaan dari 60 muzaki sebesar 161.853.000 rupiah disalurkan kepada fakir miskin sejumlah 1.140 jiwa sebesar 22.800.000 rupiah. Perlengkapan konsumsi dan amilin kurang lebih sebesar 10 juta rupiah. Untuk kas kantor layanan Lazismu Tebet Timur selama 1 tahun ke depan sebesar 127.903.000 rupiah. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan dalam berupa beasiswa untuk pelajar, untuk renovasi masjid, untuk pemberdayaan UMKM, dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga jumlah total zakat mal sebesar 161.853.000 rupiah. Adapun fidyah yang kami terima sebesar 8.950.000 rupiah dan langsung disalurkan kepada fakir miskin dan kaum duafa. Tertanda Ketua Kantor Layanan Lazismu Tebet Timur Andika, Sekretaris Muhammad Ridho, Bendahara Tri Farhandoyo. Kemudian pengumuman berikutnya dari Ranting Menteng Rawa Panjang Masjid Sabilul Huda mengenai penerimaan zakat infak dan sodakohnya, bahwa penerimaan zakat fitrah sebesar 17.644.000 rupiah. Kemudian zakat malnya sebesar 60.650.000 rupiah. Infak sodakoh sebesar 4.926.000 rupiah. Fidyah sebesar 400.000 rupiah. Tertanda Ketua Panitia Abdul Hakim mengetahui Ketua Ranting Ki Haji Muhalim Sud. Para jamaah rahimakumullah, diharapkan kepada para jamaah, terkhusus jamaah ibu-ibu, untuk bisa mengisi saf di dalam masjid terlebih dahulu, baik yang di bawah ataupun di atas. Untuk itu kami segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Tebet Timur berterima kasih kepada para jamaah dan para muzaki yang telah mempercayakan kepada kami Muhammadiyah Tebet Timur selama kegiatan bulan suci Ramadan, baik itu kegiatan peribadatan dan juga penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah serta fidyah. Semoga kami dapat meningkatkan pelayanan dan penyaluran zakat secara amanah dan tepat guna. Kepada para jamaah laki-laki untuk bisa mengisi saf depan terlebih dahulu. Alhamdulillah, khotib Idul Fitri kita pada hari ini adalah Ustadz Ahmad Imam Mujadid Rais MIR, dengan Imam Idul Fitri adalah Ustadz Farik Eskom. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada para jamaah untuk bisa menjalankan kotak promo saat khotib akan menyampaikan khutbahnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Aqabbalallahu minna wa minkum, aqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minna wa wafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك
ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan bis solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini telah menganugerahkan kebaikan dan kenikmatan yang begitu berharga kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan keistiqomahan dan kesehatan. Segala kebaikan dan kenikmatan ini hanya dapat kita balas dengan ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Rasa syukur juga selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi yang telah mengutus Rasul-Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang mulia. Dialah yang membangkitkan di antara manusia-manusia para pejuang penegak kebenaran dari zaman ke zaman. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengorbankan seluruh hidup dan perjuangannya bagi kejayaan risalah Islam di bumi ini. Semoga keselamatan tercurah kepada sanak saudara, sanak keluarga, pada para sahabat tabi'in dan kita umat Islam yang senantiasa memperjuangkan izul Islam wal muslimin hingga akhir kelak. Hadirin salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut hari yang suci lagi mulia ini dengan takbir, tahmid, tahlil, silaturahim serta penunaian zakat sebagai bukti penyembahan dan solidaritas sosial kita kepada saudara-saudara kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan berkah, mendapatkan derajat takwa dan kelak mengantarkan kita ke Jannatul Firdaus. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan sholat Id pagi hari ini karena uzur yang mereka alami. Semoga Allah mempercepat penyelesaian kesulitan hidup mereka, mengambilkan kesehatan mereka, dan memberikan kesabaran dalam jiwa mereka. Karena dengan kesabaran itulah perjuangan ini akan terus hidup dan kemenangan akan mampu diraih. Tidak lupa kita turut mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di Gaza, di Sudan, yang barangkali melaksanakan sholat Id dan juga ibadah saum Ramadan sebulan kemarin dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita berdoa semoga perdamaian dan kesejahteraan segera terwujud dan bangsa Palestina dapat tegak di muka bumi ini dengan kemerdekaan yang penuh dari penjajah Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan adalah bulan terpenting dalam pembentukan peradaban Islam, karena dalam bulan inilah kaum muslimin mendapatkan pelatihan yang komprehensif, mendapatkan pelatihan fisik maupun spiritual melalui pendalaman keagamaan. Semua gemblengan itu, semua pelatihan itu niscaya memperkuat watak ideal kita sebagai manusia yang menjadi aktor utama peradaban di muka bumi. Hal yang paling mendasar adalah Ramadan mendidik kita meraih kesuksesan sejati dengan memakai libasut taqwa atau pakaian takwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memilih warna kehidupan yang dipenuhi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ketaatan kepada ajaran Islam. Itulah hakikat muttaqin. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersama menyaksikan bangsa Indonesia telah berhasil melewati sebuah proses demokrasi yang sangat penting pada Februari lalu. Pemimpin-pemimpin baru, mulai legislatif, tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, hingga eksekutif kepemimpinan nasional akan menunaikan amanahnya pada Oktober 2024 yang akan datang. Tidak lupa juga para pemimpin di tingkat desa yang memperoleh perpanjangan periodisasinya setelah ditetapkannya undang-undang tentang desa pada beberapa bulan lalu. Kita tentu berharap proses demokrasi yang dihasilkan ini dapat menjamin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta dapat menegakkan rasa keadilan yang dirindu oleh jutaan rakyat Indonesia. Harapan tersebut pantas dimunculkan, mengingat setiap adanya pergantian kepemimpinan, setiap ada proses demokrasi, selalu ada harapan yang dititipkan oleh rakyat akan adanya peningkatan kesejahteraan dan perubahan keadaan bangsa Indonesia menuju yang lebih baik di berbagai bidang. Harapan ini terbit dari adanya kekhawatiran masih terjadinya berbagai penyelewengan atau masih adanya penyimpangan yang menyebabkan lemahnya sendi-sendi peradaban bangsa, mulai dari aspek moral, pendidikan, sosial, politik, hingga kepentingan ekonomi atau ketimpangan ekonomi. Khotib sekedar menyebut contoh, baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan berita adanya dugaan tidak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah usaha pertambangan PT Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 271 triliun. Jumlah ini merujuk pada potensi kerusakan lingkungan dan kerugian perekonomian negara yang belum termasuk kerugian keuangan negara. Kasus ini seolah menjadi puncak gunung es dari berbagai kasus, utamanya dalam bidang pertambangan yang terjadi di beberapa wilayah penghasil tambang di tanah air,
Teringat seorang ahli hukum yang pernah mengatakan, bila tata niaga pertambangan bersih dari korupsi atau dikelola dengan baik, maka rakyat Indonesia akan memperoleh imbal balik kesejahteraan dari usaha tambang tersebut. Dalam kasus yang lain, dalam kehidupan media sosial kita, menunjuk data dari Indeks Keadaban Digital yang dilansir oleh Microsoft beberapa tahun lalu, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei di Asia Pasifik dengan skor 76. Skor yang lebih baik dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan. Indikator keadaban ini dapat dilihat dari apakah seorang akan berpikir atau merenung dulu sebelum membahas kepada seorang yang tidak setujui. Apakah ia menghormati pandangan orang lain? Apakah ia memperlakukan orang lain dengan hormat? Serta dia membela orang yang diperlakukan secara tidak baik dan tidak sehat di dunia daring. Selain itu, jumlah hoax, scam, atau penipuan, fraud, disinformasi dan bohong atau perundungan juga menjadi indikator yang diukur. Dalam bidang pendidikan, kita masih melihat terjadinya penghambaan kepada status dan gelar dan nilai yang menyebabkan tujuan pendidikan yang ingin membentuk karakter seorang manusia yang sebenarnya menjadi termanipulasi. Akibatnya marak terjadi praktek plagiarisme, manipulasi jurnal, dan bahkan jual beli gelar akademik. Yang tidak boleh dilupakan juga masih terjadinya konflik atau gesekan antar warga dan aparat, baik dipicu oleh salah paham di jalanan, perebutan atau sengketa lahan, atau bahkan solidaritas sempit antar kelompok. Realitas di atas tentu menyebabkan kita merasa sesak atau merasa sakit, tapi dengan kondisi demikian memaksa kita untuk melakukan refleksi dan tersadar, serta berupaya memahami kesalahan-kesalahan kita. Dengan kondisi itu kita baru bisa memahami hakikat puasa dalam arti takwa sebagai dasar pembangunan peradaban yang kokoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Dalam proses penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, manusia diciptakan dengan sifat-sifat dasar hakiki yang suci. Allah berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallati fataran nas 'alaiha." La tabdila li khalqillah. Dalikad dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan bagaimana manusia memiliki tendensi keburukan dan kebaikan yang dalam perjalanannya melupakan dari fitrah tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat Asy-Syams ayat 8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Penciptaan manusia sebagai khalifah tadi memberikan manusia posisi yang unik. Karena manusia diberi pilihan atau kehendak bebas. Pergulatan antara keduanya ini, antara fujur atau takwa, akan terus berjalan dalam berbagai fase dan event kehidupan seorang anak hamba manusia di bumi ini. Maka perjalanan misi manusia, misi seorang hamba Allah menjadi khalifah fil ard adalah perjalanan moral tiada akhir. Apakah manusia memilih pendakian menuju puncak kesucian atau mengalah pada tarikan gravitasi dunia? Apakah manusia memilih mengingat Allah atau ia akan melupakan Allah? Apakah ia akan memilih nafsu amarah dan lawamah atau nafsu mutmainnah? Hal ini memberikan manusia sebuah tanggung jawab yang hanya dapat dilaksanakan dengan takwa. Manusia diperintah Allah hanya untuk menyembahnya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu, termasuk hawa nafsunya sendiri dan godaan setan atas jiwanya yang senantiasa mengganggu terus-menerus. Karena semua itu menghalangi manusia dari fitrah suci yang menjadi tujuan awal penciptaannya, menghalangi manusia dari sebuah perspektif yang objektif atas realitas dunianya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Makna takwa pada kata awalnya bermakna melindungi atau berlindung dari sesuatu. Yusuf Ali menerjemahkan tatakun sebagai self restraint atau menahan diri. Muhammad Asad, seorang mufasir turunan Yahudi yang menulis sebuah tafsir yang sangat bagus, The Message of the Quran, menjelaskan takwa sebagai kesadaran akan Allah. Dan namun dalam perspektif yang lain, takwa dapat pula berarti pertahanan, semacam cahaya di dalam hati,
sebuah percikan api spiritual yang harus dinyalakan dalam dirinya, sehingga ia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang palsu dan yang sejati, antara yang fana dan yang abadi, hal yang kekinian dan yang juga yang akhir. Seorang hamba akan senantiasa selalu melakukan hal demikian, akan mampu mengenali langkah-langkah setan secara nyata dan tidak terjebak dari tipu dayanya. Orang bertakwa berarti orang yang memiliki kesadaran ketuhanan dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Al-Quran juga menjelaskan makna takwa sebagai tingkah laku moral yang integratif, satu keterpaduan, satu kesatuan antara laku dan kata. Pada level tertinggi, kepribadian manusia yang terpadu dan menyeluruh menjadi semacam kestabilan yang dibentuk setelah semua elemen positif terhimpun di dalamnya. Ketakwaan mendorong hamba memiliki perpaduan atau konsistensi antara kehidupan publik ataupun individu. Soleh ketika di tengah keramaian, tapi juga soleh ketika saat sendiri. Kerap kali manusia terjebak dalam kepentingan sesaat, khususnya karena pertimbangan egois dan materialistis, sehingga mengabaikan tujuan kehidupan akhirat dan terus-menerus melanggar aturan moral. Padahal Al-Quran telah menggariskan bahwa tujuan manusia bermasyarakat adalah membangun tataran yang etis di muka bumi. Namun menumbuhkan takwa atau kesadaran akan tanggung jawab individu mutlak diperlukan apabila tatanan sosial seperti itu hendak dibangun. Marilah kita lihat bagaimana nilai-nilai ketakwaan mendorong seorang hamba yang kebetulan mendapat amanah atau memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan publik yang mengurusi kepentingan umat. Dia akan meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri dan golongannya. Ia sadar bahwa kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban di depan mahkamah Allah. Ia akan bekerja keras memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dizolimi atas kebijakan atau ketetapan yang dilakukannya. Pengabaian akan amanah ini akan menuntut pertanggungjawaban di akhirat kelak. Menjalani kehidupan ini secara serius sangatlah penting. Pengakuan bagaimana seorang hamba menyembunyikan segala niat buruk dan kesalahannya, maka Allah Maha mengetahui, bagaimana yang selalu ditekankan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, seorang harus selalu senantiasa menyalakan cahaya dalam diri, menyalakan satu visi batinnya dalam jiwanya, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara keadilan dan ketidakadilan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran sebagai takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerap kali karena kekhawatiran akan sempit karir dan jalan rezekinya, apabila ia menjadi orang yang jujur atau yang baik di satu lingkungan pekerjaan, menjadi seseorang menegosiasikan keimanannya, menegosiasikan ingatannya akan Allah. Padahal orang yang sadar akan Tuhan, orang yang sadar akan Allah, telah dijamin akan solusi permasalahan hidupnya dan digaransi akan memperoleh rezeki dari pintu atau jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang yakin dan sadar akan Allah, maka rezekinya akan dibukakan solusi-solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, dan dibuka rezeki dari jalan yang tidak akan disangka-sangka. Dan pada akhirnya bukanlah pakaian dunia yang menjadi indikator kesuksesan atau kemuliaan seseorang di mata Allah. Indikator tersebut adalah seberapa tinggi dan besar kesadaran kita akan Allah dalam iman kita. Semulia-mulia manusia adalah orang yang sadar akan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa terus meningkatkan keimanan dan takwa kita melalui berbagai upaya dan wasilah. Bagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Proses takwa memerlukan proses panjang.
Takwa bukanlah suatu status yang ajek, yang tetap, tapi ia merupakan sebuah proses yang terus-menerus berjalan hingga seorang hamba kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju sosok yang bertakwa, kita memerlukan sebuah konsistensi atau sikap istiqomah. Untuk itu, dalam setiap khutbah, khotib selalu diminta untuk berwasiat mengingatkan ketakwaan pada dirinya sendiri ataupun juga kepada jamaah sekalian. Maka melalui khutbah Idul Fitri ini, khotib mengajak jamaah untuk senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amal ibadah dan amal soleh yang telah dilakukan selama Ramadan sebagai bulan riyadhah atau latihan. Seusai Ramadan, bukan berarti terhentinya sholat malam dan sholat sunnah lainnya. Berakhirnya Ramadan bukan otomatis selesainya kegiatan berpuasa di luar bulan suci Ramadan dengan puasa sunnah. Senin Kamis, bagi yang sanggup, Ayamul Bid atau puasa Daud disilakan. Dan juga berakhirnya Ramadan bukan berarti kembali berdebunya kitab suci Al-Quran kita di rak-rak buku di ruang keluarga kita, atau kosongnya kotak amal atau kode QRIS di lembaga-lembaga zakat, infak dan sedekah dari iuran kebajikan kita. Jamaah dapat menjaga warisan Ramadan dengan mendawamkan atau melestarikan kebiasaan aktivitas ibadah yang ringan-ringan namun dilakukan secara konsisten. Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, berkelanjutan walaupun itu sedikit. Kegiatan ibadah yang dilakukan secara rutin atau kontinu adalah upaya membentuk kebiasaan sehari-hari, menjadi hamba yang bertakwa melalui pembiasaan atau habituation dengan membiasakan diri berbuat baik dan menjauhi dari kejahatan. Namun demikian bukan berarti sosok yang terus berupaya merasa diri lebih baik atau merasa diri lebih bertakwa. Allah atau Al-Quran melarang seorang hamba bersikap demikian dengan terlebih dahulu mengingatkan untuk menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang dapat berdampak rusaknya tata kelola sistem sosial kita di tengah masyarakat. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lumama. Al-ayah, wala tuzakku anfusakum. Dalam ayat ini, dalam surat An-Najm, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Dan maka janganlah kamu merasa atau mengatakan dirimu suci. Akhirnya kita berharap semoga puasa kita yang kita jalani selama sebulan ini dapat memberi arti bagi diri kita dan terutama bagi para pemimpin-pemimpin kita, mulai yang level terkecil hingga level nasional ataupun juga internasional, sehingga terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai bersama ini. Pada akhirnya kita berharap negeri kita menjadi negeri yang senantiasa bertumbuh kebaikan, menjadi negara yang berkah dalam berbagai kebaikan dan keutamaan. Bagaimana Al-Quran, walau anal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku bukakan kepadanya barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Banyak ulama mengatakan barokah tidak semata bersifat materi, bersifat fisik, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang baik, tapi juga di dalamnya ada bertumbuh kebaikan atau ziyadatul khair. Kesehatan warganya, kebahagiaannya yang meningkat, pendidikannya yang utama, serta sumber daya manusia yang terus membaik, serta ketakwaan dan keimanan warganya, tentu itu merupakan satu bentuk barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan segenap kekhusyuan kita. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang telah melampaui batas pada diri kami, tapi kami tidak pernah berputus atas rahmat-Mu. Karenanya ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami semuanya. Kasihanilah kami ya Allah, dan bukalah jalan-jalan untuk kami kembali dan menyerahkan diri, sehingga kami dapat terhindar dari azab-Mu. Ya Allah, jadikanlah bagi pemimpin-pemimpin yang berat rasa jiwanya menyaksikan penderitaan bangsanya, yang tidak mampu memejamkan matanya dalam menjaga kelurusan hidup rakyatnya, dan yang membimbingnya dengan kehalusan budi dan kasih sayangnya. Ya Allah, jadikanlah bagi kami para pemimpin kami
pelayan-pelayan yang mau membantu ketika pemimpinnya menegakkan kebenaran, dan yang mau memberi nasihat ketika pemimpinnya berkhianat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang kekayaan dan kemakmurannya membawa berkah, negeri yang terbebas dari hutang-hutang, dan negeri yang terbebas dari tekanan kekuatan musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami karena hanya Engkau-lah Maha penerima taubat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah